Hai guys, jumpa lagi dengan berbagi ilmu. Ya, sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu ya, karena dalam 3 minggu terakhir ini saya tidak mengupload video karena ada kesibukan yang lain. Oke, langsung saja. Seharusnya untuk kali ini kita membahas tentang software yang bisa menggandakan aplikasi Android. Namun setelah saya cek kembali, ternyata untuk saat ini, untuk sekarang ini, itu hanya bisa digunakan oleh pelanggan yang premium ya. Jadi saya sudah cari caranya, tapi tetap tidak bisa. Oleh karena itu kita skip untuk pembahasan software ini. Dan kita akan membahas tentang tips dan trik menaikkan harga barang sesuai dengan jenis barang ya. Dan ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Jadi kalau misal berbeda dengan pendapat orang lain, ya mohon dimaklumkan ya, karena ini pengalaman pribadi saya. Oke, langsung check this out. Nah, untuk barang-barang yang biasa digunakan atau di dropshipkan itu umumnya adalah ada pakaian, ada peralatan rumah tangga, ada elektronik, dan ada voucher game. Dari semua jenis barang itu memiliki karakteristik, cara, atau trik menaikkan barang sesuai dengan jenis barang tersebut. Yang pertama kita bahas tentang pakaian. Pakaian umumnya ada 2 jenis, yaitu untuk pakaian pria dan pakaian wanita. Nah, untuk menaikkan harga dari 2 jenis barang ini pun sangat berbeda ya. Untuk yang pria saya sarankan itu maksimal naikkan harga itu 15.000 saja. Untuk yang wanita dari saya saran maksimal 50.000. Ya, mengapa berbeda? Karena dari riset saya sendiri selama dropship itu untuk pakaian pria itu lebih jarang dicari ya, karena karakteristik pria itu lebih ke beli barang kalau memang lagi butuh aja ya. Tapi kalau pakaian wanita itu lebih banyak dicari di online shop ya. Karena jika ya tahulah sendiri ya, kalau wanita itu lebih suka shopping. Dan ketika lihat pakaian bagus tuh pasti lebih persentase belinya tuh lebih besar daripada ketika pria melihat baju bagus gitu. Jadi di sini saya sarankan untuk pria itu maksimal 15.000 aja. Untuk wanita itu 50.000. Itu pun masih ada karakteristik tiap pakaiannya ya. Jadi untuk pria itu misal ada baju, ada kardigan pria atau ada celana pria, itu juga berbeda. Kalau yang wanita juga ada blouse, ada dress, dan lain-lain ya. Ini saya kasih contohnya. Ini ada beberapa bukti yang saya telah lakukan. Jadi untuk yang pertama itu ada gamis jumbo ya. Contohnya di sini kalau misal yang wanita itu kita bisa bedakan harganya juga dari kualitas bahannya. Contohnya untuk gamis itu kan rata-rata bahan pakaiannya kan pasti yang adem, yang ibaratnya yang mahal lah. Jadi di sini harganya waktu itu saya menaikkan sekitar 30.000 dan itu laku juga ya. Nah, untuk yang celana katun legging ini yang wanita, di sini legging tuh berbeda-beda ya bahannya. Jadi kalau yang mahal otomatis bahannya bagus. Nah, yang di sini saya jualnya yang murah, yang di bawah 100.000. Nah, di sini juga kalau legging itu ya saran dari saya sepatutnya jangan naik terlalu jauh ya. Di sini saya menaikkan sekitar 5.000 saja. Kemudian untuk yang kaos lengan panjang, di sini juga karena bahannya tipis ya, setelah saya baca juga deskripsi barangnya, maka juga saya tidak menaikkan harga terlalu tinggi, sekitar 5.000 saja. Jadi untuk pakaian wanita itu juga tergantung dari jenis pakaiannya, bahannya, dan dari komentar di toko aslinya ya. Jadi kalau kalian sebelum mengupload barang dropship, harap diperhatikan per barangnya ya. Kalau misal ingin sukses dropship dengan baik ya, jadi nggak asal upload. Kalian lihat di barang aslinya, di toko aslinya itu ulasan pembeli itu bagaimana, apakah barangnya itu bagus sesuai deskripsi atau tidak. Kalau misal bagus dan
itu termasuk karakteristik atau termasuk yang baju mahal, itu kalian bisa naikkan jauh gitu. Tapi kalau yang murah-murah, misal ya kayak legging ini atau kaos lengan panjang yang notabene itu bahannya tipis, itu kalian naikkan sedikit saja. Kemudian di sini ada contoh yang pria. Nah, kalau pria itu sepengalaman saya paling sering mereka mencari yang kemeja ya. Lebih sering kemeja daripada yang aneh-aneh lah, kayak mungkin kardigan pria dan lain-lain gitu. Nah, kalau kemeja itu kalau di pria itu hampir pukul rata ya, artinya kebanyakan hem pria yang saya dropshipkan itu ya nggak beda jauh naiknya, paling maksimal cuma 15.000 atau bahkan paling banyak cuma 5.000 gitu. Karena ya pria itu ya bukan saya menebak ya, tapi pengalaman saya mereka itu lebih memilih yang murah tapi gambarnya tuh bagus gitu loh. Jadi gambar tampilannya itu bagus, tapi belum tentu bahannya tuh ya sebagus yang mereka pikirkan gitu. Jadi ya tergantung bahannya lagi ya. Kalau bahannya bagus sesuai deskripsi, kalian harus lihat dulu di ulasannya apakah benar atau tidak gitu. Kalau misal ada ulasan yang menyatakan oh ini barangnya panas gitu, ya kalian jangan berani naikkan harga terlalu tinggi gitu ya, karena nanti mindset pembeli juga kan harga membawa rupa gitu. Kemudian ada elektronik. Nah, elektronik ini ada HP, ada laptop, ada kamera TV, dan juga ada peralatan rumah tangga ya yang lain. Nah, ini saya ada contoh. Yang pertama ini ada Fujifilm Simple S disposable camera. Di sini saya juga kalau di elektronik saya sarankan itu lihat pasaran ya. Kenapa? Karena hampir di pasaran itu harganya hampir sama gitu. Di pasaran, di Tokopedia sendiri, disposable kamera ini saya sudah riset, harganya itu sekitar 217 sampai 220 ribuan lah kira-kira. Jadi kalau saran saya, elektronik itu bukan dilihat dari ini elektronik apa gitu, tapi lihat pasarannya. Kalau elektronik itu strateginya nih. Waktu itu saya Fujifilm ini naiknya sekitar 12.000 lah kira-kira. Lumayan jauh ya, karena saya berhasil menemukan toko aslinya gitu. Karena banyak yang di Tokopedia mungkin reseller dan dropship kayak kita gitu. Kalau handphone di sini, kalau kalian ingin menjual handphone, pastikan handphone yang kalian dropshipkan itu benar-benar dilihat ulasannya ya. Dan sebaiknya kalau kalian ingin mencari untung besar dan cepat, saran dari saya jual dropshipkan handphone bekas saja. Kenapa? Karena selama saya bermain dropship itu yang paling sering 95% yang ditanya adalah handphone yang bekas. Karena kalau misal yang baru itu kebanyakan, bukan kebanyakan lagi ya, pastinya itu di pasaran tuh harganya sama, bahkan beda tipis banget gitu loh. Karena ya pasarannya segitu kalau yang baru, jadi kalian susah mencari untung. Kalau yang second itu kalian ya masih bisa lah bersaing harganya, mendapatkan profit gitu. Dan ini yang paling penting yang kalian harus ingat ya. Kalau kalian ingin mendropshipkan handphone bekas, itu saya sarankan di Bukalapak. Kenapa? Karena di Bukalapak sendiri, kalau dari pengalaman saya, itu paling banyak pelanggan handphone bekas daripada Tokopedia maupun Shopee ya. Karena saya punya toko juga di Bukalapak dan konsumen handphone bekas itu jauh lebih banyak. Jadi kalau kalian ingin mendropshipkan handphone bekas, bukalah di Bukalapak ya. Toko aslinya bisa dari Shopee atau Tokopedia. Begitu. Di sini untuk Sharp SH saya waktu itu menaikkan harga sekitar 75.000. Pertama tadi dilihat dari ulasannya ya. Yang kedua pasarannya itu berapa. Dan yang ketiga kalau udah dapat dua-dua yang tadi, yang ketiga itu lihat harga HP-nya.
di sini kan harga HP-nya di bawah 1 juta kalau yang Sharp SH ini. Sehingga saya menaikkan maksimal 75.000 kalau saya. Dan kalau nanti ada misal harga yang di atas 2 juta atau merek sekelas Apple, itu saya pernah menaikkan sampai 500.000. Tapi yang pernah laku yang untung 300, mungkin karena 500 itu terlalu jauh ya. Jadi itu pengalaman saya. Dan yang bawah ini ada Sharp SH507. Di sini juga saya naikkan maksimal waktu itu 50.000. Kenapa? Walaupun ini sama-sama di bawah 1 juta, tapi yang paling murah kan yang 507 ya. Saya juga waktu itu pasarannya tuh sekitar segitu. Jadi saya nggak ngambil untung jauh-jauh. Pokoknya kalau kalian ingin mendapatkan profit banyak ya jual HP bekas. Dijamin itu cepat. Nah, itu adalah beberapa tips dan trik dari saya sesuai pengalaman pribadi. Jadi kalau misal berbeda, saya ingatkan lagi, pastinya berbeda dengan pendapat orang lain ya. Saya harap dimaklumkan. Tapi semua itu real, saya ajarkan pengalaman pribadi. Dan tidak lupa saya ingatkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notif ya. Karena subscribe kalian bisa menambah semangat saya untuk terus berkarya. Untuk video selanjutnya masih lebih menarik, jadi nantikan ya. Salam berbagi ilmu.